tiba-tiba ya Hendy sama Thomas dapat beat itu, bener-bener beat itu tuh, tak deg tak deg tak teng 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 gitu. Wah keren, keren. Si Bujana masuk, terus gue juga keren, bagus sih beatnya. Gue bawa mic, rekamnya kayak handphone ya. Liriknya asalnya itu karena denger itu global warming lagi gila-gilanya, lagi banyak banget pers memberitakan. Nah kita kasihin ke manajemen, nggak tahu kenapa manajemen tuh kompak satu kantor tuh ngomong ini lagu asik, goyang. Kenapa sih liriknya serius? Kalau bikin klipnya itu rada menyiksa kalau gue bilang, karena itu slow motion sistemnya. Jadi dipercepat kan secara musiknya. Main. Ya. Arman paling tersiksa pasti Arman. Karena sebenarnya tapi harus pajongi dicepetin berapa speed itu berapa kali gitu. Sampai kayak ini kan mimiknya gitu. Iya. Ini lagu indah, cinta tapi bawa diriku tidak gimana. Rada kesiksa. Oke, kita masuk ke kalau tadi udah ngomongin tentang ngabuburit ya dan kata-kata ya. Oke, kata-katanya memang banyak yang akhirnya kalau sekarang ngomongnya viral, sekarang ngomongnya ngetren. Kalau zaman dulu juga sama gitu kan, dulu melakukan hal yang sama. Kayaknya Gigi ini menjadi salah satu band yang melek sosial media gitu. Walaupun misalnya ya di YouTube-nya juga selalu update, di akun-akun sosial media masing-masing juga update, tapi juga sering kelihatan di konten kreator lah atau mungkin di berbagai tempat di sosial media gitu. Nah, aku pengen tahu sih seberapa pentingnya kah sosial media untuk Gigi dan mungkin untuk mengenalkan kembali gitu Gigi kepada mungkin teman-teman yang belum lahir pada saat itu gitu. Buat Gigi ya karena tadi kalau dibilang generasi minyak tanah gitu kan memang harus ngikutin terus ya. Iya. Kalau sekarang memang anggap aja itu koran lah. Iya. Dulu baca koran gitu, sekarang udah nggak ada misalnya, masih ada sih tapi kan lebih banyak orang ke digital ya sama juga seperti sosial media, mau nggak mau harus ke sana gitu. Artinya sosial media lebih memang kalau dulu orang lebih privasi ya dulu ya, kalau sekarang semua kan lebih diumbar memang kadang-kadang memang unik ya gitu. Tapi zamannya memang udah gitu mau diapain? Kan masa kita mau bikin karya terus sembunyi kan juga nggak mungkin. Gak enak sama Google Map. Nggak enak sama Google Map. Ya zamannya udah begitu, kita harus ngikutin juga. Tapi susah nggak sih untuk melakukan hal tersebut? Maksudnya ya mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kayak banyak teman-teman yang mungkin agak sulit untuk mengikuti perkembangan tersebut gitu ya, jatuhnya sulit nggak sih untuk bisa masuk ke sana gitu, dan melakukannya? PR nggak sih? PR sebetulnya apa ya? Karena itu sebuah informasi jadi ya. Kalau buat pribadi gitu, selain untuk hiburan ngelihat orang-orang kan baca caption kayak gitu, maksudnya bukan untuk kepo lihat gimana, cuman lucu aja gitu maksudnya. Yang gue sendiri nggak mungkin gue jawab gitu. Jadi unik gitu. unik aja ya. Unik menurut gue sih, unik banget. Tapi banyak yang kreatif sih jadinya. Ya, lucu-lucu. Semakin kreatif. Gila juga. Iya. Tapi emang ya lo tadi bilang kan berat apa enggak sih itu penyesuaian. Ya makanya kita tuh dibutuhkan emang orang-orang yang umuran yang sekarang untuk manage si sosial media pastinya, iya kan? Iya benar. Karena ya tadi kayak gaya bahasanya udah beda, terus segala macam kan. Emang ya butuh ya kita di balik berempat ini kan ada orang-orang yang benar-benar dia umurnya benar-benar under kita banget gitu loh, yang Gen Z banget yang benar-benar mengetahui ini lagi ngetrennya ini loh, tapi dengan penyesuaian dengan umur Gigi yang 34 tahun sekarang. Jadi emang teamwork pasti ada lah timnya gitu. Terus yang pasti empat-empatnya melek sih terhadap sosial media. Jadi selalu dekat lah pada paling tidak ada gitu kan jatuhnya, dan selalu eksis gitu. Jadinya kalau misalnya kita tahu-tahu kayak ini ada video 11 Januari Gigi, wah apa nih misalnya kan yang anak-anak SMP gitu baru tahu, ini, terus dia masuk sosial media, ini orang-orangnya. Karena kadang-kadang nih kita juga kadang suka kesel bacain komen nih. Kak, ini lagu yang mana sih? Kita merasa terkenal kan lagu terkenal gitu. Tapi ya itu nggak bisa salahin emang ya kita harus menerima itu gitu karena
Kayak album 11 Januari rilis 2007. Ya kelahiran 2007 kan banyak, mungkin 2010 betul. Ya mereka bener-bener ini lagu yang mana ya, ini album yang mana ya, ini oh ternyata ini ya gitu. Ya masih banyak orang yang terbang tuh, yang main drum gua gitu. Kan banyak banget yang anak sekarang kan pasti gitu kan gitu. Ya itu emang ya asik aja gitu. Kita bisa ada di periode sekarang tuh alhamdulillah. Ketemu mereka. Iya, gila sih. Itu nggak banyak band yang bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun, tapi 30 tahun itu sesuatu yang sangat spesial pastinya. Nah, kalau kita balik ke tahun 2007 ya berarti ya, 11 Januari. Nah, ini kita bahas sedikit tentang video dan juga singlenya Gigi yang jadi anthem gitu kan buat anak-anak muda pada zaman itu. Ada yang keinget nggak sih pada saat itu ada sesuatu yang spesial nggak sih untuk Gigi? Kalau bikin klipnya itu rada menyiksa kalau gue bilang. Karena itu slow motion sistemnya. Jadi dipercepat kan secara musiknya. Nah, jadi itu one take terus main. Ya. Arman paling tersiksa pasti Arman. Karena sebenarnya tapi harus pada ini. Iya. Dia cepetin berapa speed itu berapa kali gitu. Sampai kayak ini kan mimiknya gitu. Iya. Ini lagu indah, tapi bawa dari gue gimana sih? Rada kesiksa. Oke, lucu ya pada saat bikin video klip itu ya. Ya nakal juga ya spesial sih. Kan itu kan single pertama nakal. Single kedua adalah 11 Januari. Iya. Nakal juga spesial menurut gua. Ya itu momen dapatnya waktu kita tuh sama Rif ada main di Senayan, di parkir timur Senayan. Tapi mainnya tuh siang ya, sore kan. Ada Java segala macam kan itu kan. Nah, jadi pagi. Tapi pas Gigi itu penutup sebelum Gigi Rif. Nah, karena Rif Gigi si IO-nya, promotornya tuh pengen kolaborasi lah terakhirnya Gigi sama Rif. Nah, waktu pagi-pagi kita cek sound, anak-anak Rif tuh telat datangnya. Jadi misalnya jam 8 anak Rif belum datang. Terus gimana? Kita lagi di panggung gitu nungguin udah selesai. Waduh, mana ya anak-anak Rif ya? Terus tiba-tiba ya Hendy sama Thomas dapat beat itu panas lagi. Nakal. Bener-bener beat itu tuh. Tak deg-deg deng gitu. Keren. Si Bujana masuk, terus gue juga keren. Bagus sih beatnya. Gue bawa mic, rekamnya pakai apa? Handphone ya? Iya. Tapi yang penting, dapet nih gitu. Udah akhirnya setelah dapet, besoknya kita latihan, jadi itu lagu. Nah, liriknya asalnya itu karena denger itu global warming lagi gila-gilanya, lagi banyak banget pers memberitakan panas itu sebetulnya global warming. Jadi serius. Liriknya tuh serius. Ada bukan pusing apa ya lu ya? Apa ya, setelah panas bukan pusing. Apalah gitu. Pokoknya mengenai global warming. Serius lah. Iya. Nah, kita kasihin ke manajemen. Nggak tahu kenapa manajemen tuh kompak satu kantor tuh ngomong, ini lagu asik, goyang. Kenapa sih liriknya serius? Dibikin light aja gitu. Iya. Masa sih? Iya. Ini keren banget lagu, nggak menghibur. Iya. Kenapa nggak light aja liriknya? Ya udah aja dibikinlah lirik yang lebih light, orang tergoda dan sebagainya lah gitu dan sebagainya. Ya akhirnya jadilah lagu panas. Dan terbantu juga tiba-tiba ada satu Nokia tertarik untuk dijadiin lagu iklannya mereka. Itu yang bikin pada saat itu naik lagi gitu. Pastinya, terus disikat sama 11 Januari. Setelah itu single kedua 11 Januari dang. Itu klipnya gue ada sebuah protes dari anak-anak Gigi. Klip nakal itu rencananya Julia Perez ya. Yang jadi almarhum Julia Perez untuk menjadi Julia Perez. Almarhumah Julia Perez. Iya. Terus gak tahu kenapa pas Julia Perez gitu. Jangan. Gak tahu ya pokoknya pada saat itu gitu. Ternyata kemot itu kan ininya sutradaranya. Tiba-tiba pas syuting ternyata tahu nggak modelnya dimiripin sama Julia Perez. Mendingan Julia Perez aja kali ya. Iya. Jadi emang ini ya ada sesuatu. Iya, oke. Budget ya, pengen ngomong budget nih kayaknya. Oke. Wah, ada satu sih gue yang 11 Januari itu. Iya. Kalau gue 11 Januari itu kan lagu buat gue
beneran anthem ya. Hmm. Antara lirik sama lagu, melodi, buat gue tuh chemistry-nya dapet banget. Gitu. Cuman pas pembikinannya bukan berarti lagu itu tidak sakral ya, maksudnya kita ngebawainnya atau apa kayak gitu. Cuman gue tuh kayak bercanda banget ya. Bercanda banget. Maksudnya? Di hotel itu beneran maksudnya bukan mau bercandain itu lagu sebetulnya. Depannya itu kata Bujana, "Mot, lu apa kek depannya gitu." Solo lah gitu. Kata gue tuh ngapain ini udah lagu gini kan. Gue beneran ya udah deh gue ikutin yang dia gitu. Neng. Cuman gue mainnya tuh beneran kayak robot. Bukan diedit ya. Iya. Beneran neng kaku gitu. Ngasal. Nah, tahu nggak? Itu buat gue tuh ya itu pas gue lihat orang yang bawain lagu Gigi gitu, diikutin. Jadi dikira itu kayak apa ya? Iya. Maksudnya emang direncanakan. Iya. Karena Thomas gak pede bawain itu di panggung dengan itu. Makanya sekarang intro aja 11 Januari gak ada bass dong. Gak ada gitu. Tapi orang bawainnya selalu intronya selalu itu. Keren. Ini gila nggak kerasa ya ternyata ini udah berarti itu udah tahun 2007 itu udah 20 tahun ya? 20 lebih ya jatuhnya. Enggak nyampe. 10 tahunan lah ya, 10 tahun. 19 Iya di situ ya. Jadi memang dari dulu sampai sekarang tuh kan selalu punya sesuatu yang relate kayak gitu. Tahun 94, 95 ada yang relate, terus juga 2007 juga tetap relate sama audiensnya gitu. Dan sekarang juga kalau kita lihat ya dengan sosial media tadi udah dibilangin, masih tetap loh bisa mengikuti perkembangan zaman di situ kan. Nah, yang pengen aku tahu juga adalah untuk Gigi sendiri nih kalau ngomongin setiap personil gitu ya. Ada nggak sih hal yang kayak oke, kita harus ngikut nih gitu, atau kayak oke, kita jadi diri kita sendiri aja, nanti tinggal diikutin sama anak-anak yang mendengarkan? Kalau musik ya, kalau musik kan nggak tahu bahwa kita punya color atau apa kayak gitu. Kita mainin yang benar-benar dari yang kita punya kan sebetulnya. Terus kalau dari sisi apa ya, kalau kita ngelihat dari progresi sebuah susunan lagu itu kan tiap zaman tuh beda tuh. Iya, benar. Ada intro, ref, apa kayak gitu. Terus sekarang first langsung ref. Itu komposisinya kan kayak gitu. Komposisinya udah beda gitu kan. Beda kan. Bener. Mungkin bagan-bagan itu yang akan yang itu gitu. Iya. Kalau yang gue inget zamannya awal-awal kan pasti selalu pakai yang namanya interlude. Misalnya sekarang udah diminimize tuh kan kayak gitunya. Sekarang lagu 2 menit. Iya kan 2 menit, 2,5 lah kayak gitu. Bener. Jadi kan harus langsung ke poin gitu. Apa yang mungkin hal-hal itunya yang kita harus. Iya. Karena orang sekarang dengar multitasking menurut gua. Orang tuh sekarang gitu. Iya. Kecuali orang-orang yang selalu jadi buat Gigi itu kayak juri, itu nggak sih? Kayak penilai gitu. Ya dinilai. Ya kita main musik bukan untuk ditilai sih sebetulnya. Iya. Kita main musik untuk menghibur kalau. Oke. Salah satu yang konsisten, salah satu yang selalu di atas panggungnya juga masih intens, tight panggung gitu ya. Nggak pakai sequencer gitu ya. Rajin latihan ya Gigi gitu. Kebetulan juga punya banyak ikatan sejarah dengan mereka gitu. Gigi mungkin salah satu band yang kalau nggak salah tahun ini mereka merayakan usia ke-30 dan masih bisa bertahan berganti formasi walaupun udah 10 tahun nggak rilis album loh kalian. Harapannya tahun ini atau tahun depan bisa rilis album lagi gitu untuk Gigi. Oke, nah kalau untuk 30 tahun bermusik, teman-teman Gigi pernah nggak sih ngerasa kayak ngomongnya capek gitu? Pernah nggak ngerasa capek jenuh? Nggak manggung. Capek banget. Oh gimana? Pernah nggak merasa jenuh bermusik? Beberapa pertanyaan seperti itu, pernah jenuh, pernah capek. Iya. Tapi kayaknya kalau gue sih nggak pernah merasa capek ya sama sekali atau bosen gitu. Nggak mungkin banget bosen main musik ya. Sakit kita kalau ngomongin. Iya, kalau nggak main musik sakit mungkin. Iya. Apakah setiap hari harus main musik, Bro?
Iya harus ya, harus Iya, ya. itu setiap hari. Kalau lagi, nah sekarang nih misalnya 2 hari ini nggak main gitu, 2 hari. Di rumah pasti ada yang dikerjain pasti. Ya kalau gue pribadi sih selalu latihan. Selalu ya? Selalu. Emang mungkin ya ada pertanyaan dulu dari teman kita juga. Lu selain main musik apa? Usaha apa? Bikin apa? Ya. Kita jawab ternyata enggak. Main ada. musik aja. Dia kaget. Iya. Serius lu main musik doang nih? Iya. Iya main musik aja kita berempat. Oke. Mereka nggak percaya gitu. Ya mungkin itu kali ya karena ya udah kecintaan kita terhadap ya apa talent yang kita dikasih gitu ya. Ya udah emang ya ini main musik. Ini aja ya. Ini aja. Iya, Ya sampai ya umur udah gak muda lagi gitu ya terus segala macem. Tetap kayak kemarin kita pandemi tuh mengalami sebuah hal yang ini kan ya. Bisa nggak ngelewatin ya? Nggak apa? Aduh, ini sampai kapan nih kayak gini? Betul, Terus betul. industri nggak jelas gitu kan ini. Ya. Kapan? Wah ini kangen berat. Tapi tetap gue lihat anak-anak gue berempat tuh. Iya. Mot ngerjain mot. Enggak. Udah, tetap aja. Pokoknya yang dikerjakan bisa di musik. Iya. Udah kita kerjakan gitu. Iya. Udah mendarah daging. Iya, alhamdulillah berhasil juga kita untuk melewatinya dan alhamdulillah pas pandemi juga masih ada aktivitas juga kita ya. Iya. Gila, ini cerita yang cukup historis ya. Kita dikasih tahu, dibukain tuh semuanya ya dari berbagai masa ke masa. Mungkin karena kita latihan itu kita ngerasain juga ya. Misalnya tanpa latihan sendiri ya, lagu yang dulu biasanya nggak bermasalah. Ya kita kan umur udah tua juga ya, udah ada 50, ada udah lebih kayak gitu. Pasti kan ada perubahan motorik ya. Ketika kita nggak berlatih secara rutin, ada yang nyangkut pasti. Nah itu kerasa sendiri. Jadi Benar. ada untungnya kita diingetin dengan seperti itu. Kalau nggak kan kita merasa wah aman aja. Taunya pas main nggak bisa lagi kan lebih bahaya lagi ya seperti itu. Memang berlatih itu harus gitu. Harus selain band maksudnya. Jadi yang apa ya, yang personal memang tetap harus kita harus gini nih. Ya maksudnya dianjurkan lah. Ya gue lihat kayak gue pernah bilang ke Hendy di grup, gue bilang lu hebat banget ya. Maksudnya berlatih, ngurus gigi, terus A B C D F G H gitu. Nah energi yang seperti itu yang gue lihat ada di dua orang ini ya, yang buat gue pribadi itu jadi bahan untuk cermin gitu buat gue. Kalau Arman nggak mungkin, dia teriak-teriak kan sendiri. Iya. Sama bini gitu. Oh iya. Gue tuh pernah nanya ke Arman. Kan Arman kan istrinya kan penyanyi kan. Iya. Gue bilang, Man, lu di rumah sama bini lu ngobrol apa? Tentang teknik vokal nggak? Apa aja? Dan mungkin hayalan dia lebih gila. Papa. Hayalan dia sih gue lebih ke arah situ sih kayaknya hayalan dia. Gila. Ada tangga tuh di rumahnya kan. Bininya dari atas, Papa. Manggilnya nyanyi kayak musikal ya jatuhnya. Lu kata play ya Pak. Gila. Iya Thomas berlatih terus, pokoknya beli bass baru terus. Oh itu. Jadi kan nyobain tuh. Iya gitu. benar. Tiap merek ada gitu. Makanya gue bilang Thomas tuh basis terkaya. Lu bener, harus jujur bener. Kaya karya yang paling utama kan. Kalau materi kan bisa dicari ya. Tapi ternyata bassnya paling banyak. Oke. Bisa bikin toko nih kayaknya nih ya. Yang penting tidak minjem bass. Menyembah. Masa pemain bass minjem? Obrolan yang sangat menyenangkan lah nih ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Gigi karena memang 30 tahun mau bikin sebuah konser commemorating gitu kan. Kenapa teman-teman harus menonton pertunjukan yang satu ini? Karena ada apa-apa. Harus. Udah lama Gigi nggak bikin ulang tahun besar. Terus melibatkan teman-teman musisi. Itu udah lama. Biasanya kita tuh berempat mulu. Nah yang kali ini yang di Istora 24 Agustus itu kita melibatkan teman-teman musisi. Udah gitu juga
angkatannya juga dari yang angkatan yang sekarang juga ada. Oke. Gitu. Yang buat kita juga ada 1, 2, 3, 4 artis yang belum 5 ya. KD juga belum pernah ya. Iya, 5 artis yang 5 musisi yang belum pernah kita kolaborasi. Ajak. Ada Fani, ada Perunggu, Hi-Fi, terus Mahalini, ada KD. Kalau Afgan sama Ariel kan udah pernah. Jadi ada 5 artis yang kita juga belum pernah kolaborasi. Jadi otomatis anak gigi kita yang pernah nonton Gigi juga yang manapun lu harus nonton lagi karena ini juga ada beberapa artis yang belum pernah ini gitu. Terus ada rasa baru. Udah gitu sutradaranya juga kita ini baru juga. Kemot baru pertama kali, walaupun Kemot ngerjain Perdamaian, Pintu Sorga 11 Januari sama Nakal. Dia menjadi sutradara video klipnya. Tapi kalau di show itu belum pernah. Itu juga pasti kan ada satu kekuatan yang baru lagi dari Gigi di secara show-nya ya. Iya, benar. Terus apa lagi ya? 3 jam lebih karena 30 tahun jadi 3 jam lebih, 30 lagu lebih. 30 musisi yang terlibat di situ. Siapa lagi? Dan nggak ada hujan. Ya karena di Istora mau hujan nggak apa-apa. Indoor ya, jadi aman semuanya. Oke. Apalagi? Ya beli tiket. Udah dijual di mana-mana. Presale udah selesai jadi buat kembali normal. Oke. Tapi worth it banget. Gua jamin. Ya, amin. Pokoknya langsung gitu ya dibeli tiketnya. Nah, sebagai closing mungkin ya, aku boleh tahu nggak sih selama 30 tahun ini pasti kan Gigi punya value-nya sendiri. Kalau sebuah perusahaan pasti punya value perusahaan. Kalau mungkin kita sebagai anak muda atau mungkin orang-orang biasa gitu punya apa ya kayak moto hidup gitu. Kalau Gigi ada nggak sih sedikit kayak mungkin prinsipnya yang harus dipegang dan biar bisa menjadi sebuah band yang panjang gitu umurnya? Kalau gue ngelihat Gigi itu, gue anggap gue di luar dari Gigi misalnya kan, melihat Gigi itu udah bukan hanya sekedar rumah sekarang, itu udah sebuah gedung yang memang butuh dipelihara untuk tetap bisa terlihat bagus. Gedung itu juga ada gunanya, bisa ngebawa lebih banyak lagi pasukannya semuanya kayak gitu, dan tetap bisa nyaman kan. Tetapi kalau gedung itu tidak diurus dengan yang punyanya, mau setinggi apapun gedung itu, tidak akan betah orang untuk tinggal kan. Jadi memang tidak gampang gitu. Bikin band mudah banget. Bikin band tuh tinggal kita janjian apa kayak gitu. Tapi memeliharanya itu. Dan untuk mempertahankan, karena di situ ada ego, ada semua banyak banget gitu. Pernak-pernik yang sebetulnya mungkin ada orang sebagian malas mikir pas ngerasain dia nih gua ngetop gitu, males gitu, gua mikir gampang kayak gitu. Tapi kalau buat gua hari ini ngelihat ke arah sananya dari sisi lain gitu, ini karena Gigi memang sebuah band yang menghibur, tapi ini juga ada bisnis. Oke. Tapi ada misi juga. Misinya maksudnya apa? Karena ini adalah sebuah kesenangan buat berempat gitu. Bukan hanya sekedar punya usaha yang harus jadi uang aja gitu. Tapi kita memang menyenangi itu. Pada akhirnya di awalnya itu memang di kenyamanan sama satu sama lain, kenyamanan berkarya. Saling apa ya? Mungkin yang membedakan tuh apa ya? Buat gua pribadi ya tadi kan ini cerminan buat gua kayak gitu. Kalau di dalamnya ada satu ketergantungan, itu yang akan koneksi. Jadi satu sama lain tuh udah klop banget, udah saling membutuhkan gitu. Pasti selalu ada yang namanya gesekan atau apa kayak gitu. Benar-benar. Tapi pada akhirnya udah saling membutuhkan satu sama lain dan akhirnya itulah yang membuat sampai sekarang pun itu masih kuat gitu ya. Wah, sedap. Gue akan berkata gini, wah ternyata enak banget, semuanya gratis. Jalan-jalan, makan, naik pesawat, semuanya dengan main band di Gigi ini. Sehat walafiat. Kalau gue sih mau makasih sama gue, karena dulu emang pas gue keluar dari UI itu kakak gue dua-duanya marah gitu.
gila lu keluar dari UI kan dikejar banyak orang lu keluar gitu. Ya, terus gue ngomong ya nggak tahu, gue punya feeling di dunia ini kayaknya ini dunia gue, dan gue akan buktikan gitu. Kalau misalnya gue terpuruk di dunia ini ya udah, lu sebagai kakak gue nggak usah musingin, ya gue terpuruk sendiri aja gitu. Berarti gue salah gitu. Ternyata setelah 30 tahun ya di Gigi gitu ya, gue bisa membuktikan. Jadi makasih buat diri gue. Jadi memang apa yang gue bawa dulu ya gue buktikan bahwa bisa pilihan. Aku tetap di sini. Harapannya tentunya harus ada album baru, nggak harus nanti pas tanggal 24 ya. 24 Agustus, belum ada juga pasti materinya. Mungkin setelah 30 tahun itu masuk ke studio, jangan sibuk manggung terus, tapi juga konsentrasi. Kalau perlu produser anak muda, hire aja produser anak muda. Jangan kayak band-band seusia kalian yang nggak mau pakai produser anak muda. Dengerin anak-anak muda sekarang untuk produserin Gigi supaya soundnya fresh gitu. Semoga tiketnya sold out, semoga lancar, Gigi kita mengalami regenerasi, bisa relate dengan musik-musik kalian, dan sukses selalu. Oke lah kalau gitu. Opal Gengs, itu dia obrolan kita bersama Gigi. Kira-kira ada yang mau dikasih tahu lagi buat Opal Gengs dan teman-teman yang menonton? Silakan. Ya karena perayaan 30 tahun itu tidak mungkin diulang lagi. Jadi 30 tahun di Istora tuh kalau buat kita hal yang penting banget, dan historinya bakal dikenang. Bagian sejarah ya, bagian sejarah dari kita yang nggak mungkin kan lu nonton tahun depan 31 dong. Harus ya, ini bahasanya beda lagi. Ya 30 tahun yang kita udah persiapan, alhamdulillah mulai mateng banget, dan gua rasa yang nggak kenal Gigi, yang baru lahir di umur berapa atau ya periode yang mana, kalau pengen kenal Gigi harus datang. Oke. Kalau lu males sendirian, ajak orang tua lu. Yang seumuran kita. Karena senang pasti. Tuh, berarti 3 kanda, bapak lu, ibu lu. Nah, 3 tiket beli. Ini kebalikannya dari show anak kecil. Oke. Nah, kayak misalnya apa Disney on Ice gitu. Karena itu anak kecil, bapak ibu banyak yang nonton. Nah, ini kebalikannya. Iya, benar. Bapak ibunya yang diajak. Lumayan. Pasti dibayarin tuh, mantep gitu kan. Pasti dibolehin. Bapaknya ngomong, nah, waktu itu Bapak denger ini. Iya. Dan semoga itu juga bisa masuk ke dalam historisnya teman-teman juga gitu kan ya pastinya. Wah, seru. Pastinya jangan lupa buat main ke selebrasi ulang tahunnya ya, jatuhnya 30 tahun. Dan pastinya sukses terus untuk Gigi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak.